Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'd. Pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada, alhamdulillah Allah masih perjumpakan kita di sesi pembahasan adab ya Ustaz. Iya, adab. Adab thalabul ilm dengan pembahasan kitab At-Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim bersama Ustaz kita, Ustaz Fadil Al-Maki. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu, yakni kita akan masuk ke adab ke-7. Adab ke-7 ya. Adab ke-7. Adab ke-6. Pekan lalu kita bahas ini sih, hendaknya seorang murid itu sering mendampingi gurunya. Ini dalam pembahasan tentang adab saat kita belajar, membaca dan yang berkaitan dengan guru serta temannya. Seperti itu. Barangkali Ustaz ada mukadimah terlebih dahulu, tafadhol masykurah. Iya, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ba'da tahmid ala rabbina wassalah ala habibina Uzi dan juga sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada. Kali ini kita kembali membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah. Dan kitab ini mendidik kita sih, bagaimana kita menjadi seorang talib yang ilmunya itu bukan cuma untuk mendapatkan ilmu. Karena ada orang berilmu, tapi ilmunya khawatirnya malah jadi bumerang, malah mencelakakan dia. Ada orang yang kita lihat korupsi, itu berilmu nggak dia? Berilmu, SS-nya itu lumayan banyak itu gelarnya. Ada orang yang masih berbuat maksiat yang secara terang-terangan, berilmu juga. Maka ada kesalahan ketika dia belajar. Yang pertama kurangnya adab, yang kedua kurangnya khidmat. Nah, jadi ini kan pokoknya sih. Nah, Ustaz. Kalau kita anggap ini seperti suatu ilmu, maka akarnya itu adab. Akarnya itu adab. Tanpa akar nggak bisa tumbuh lah. Nggak kuat ya. Tanpa akar, maka pohon ini kadang-kadang bisa menimpa rumah. Betul. Tanpa akar yang kuat, pohon ini bahkan bisa mengganggu tetangga. Yeah. Bercabang ke tetangga, patah ke tetangga. Maka adab itu akan menguatkan ilmu tadi. Kemudian pohon ini akan tumbuh subur, terus berbuah banyak, bermanfaat dia. Bagaimana bermanfaat, tumbuh subur, luas, dan rindang. Saking banyaknya itu manfaatnya bukan cuma didapatkan pemiliknya, dan orang lain juga bisa ngambil manfaatnya. Insyaallah. Dia tumbuh ke tetangga, tapi nggak sembarang tumbuh. Pohonnya jatuh ke tetangga, tetangga boleh ngambil juga, bermanfaat untuk tetangga. Kemudian pohonnya ini lebatnya luar biasa, bisa digunakan sebagai tempat istirahat. Masya Allah. Ada orang bikin ayunan, Basam tidur di situ nanti. Ini Abu Basam, sahabat kami sekalian, anaknya Basam, wa hafizahullah, mudah-mudahan jadi hafiz, amin, saleh beradab, amin, rabbal alamin, panjang umur, sehat takwa. Jadi pohonnya ini bisa bermanfaat sangat banyak jika dia berkhidmat ketika belajar. Adab wa khidmat. Adab dan khidmat. Menguatkan ilmunya sehingga ilmu itu kokoh, tidak mencelakakan dia, tidak mencelakakan orang lain. Tapi ada orang beradab ketika nonton ilmu. Ilmunya bagus, beradab ketika belajar. Hanya saja yang bisa ambil manfaat dirinya sendiri. Misalkan kameramen, dia bisa ngambil kamera segala macam. Tapi kalau cuma ngandalin adab saja, ilmunya itu bermanfaat untuk ngambil video sendiri. Ngambil video keluarga, kurang dirasakan oleh orang banyak. Maka dengan khidmah dia, bagaimana dia khidmah terhadap gurunya. Ketika gurunya bilang, "Noh, azan sono," dia amalkan. Ketika gurunya bilang, "Ada tamu, tolong terima tamu," dia amalkan dengan niat menghormati gurunya, menghormati ahli ilmu. Nanti ketika dia keluar dari pesantren, selesai belajar dari gurunya, maka dirinya akan terbiasa untuk khidmat kepada ilmu, khidmat kepada tamu, khidmat kepada ahli ilmu, khidmat kepada orang banyak. Ketika gurunya ngisi kajian di satu majelis di masjid, gurunya bawa santri-santrinya, gurunya bilang, "Tolong ambil air dan berikan kepada semua yang hadir di sini."
yang hadir itu kadang-kadang kan bukan semua orang alim. Ada orang awam, orang alim, tapi gurunya bilang hatta orang awam umurnya lebih tua, khidmah kepada mereka. Untuk apa guru menyuruh itu? Agar si muridnya itu terbiasa untuk khidmah. Sehingga nanti selepas dia belajar, dia akan punya semangat, motivasi untuk berkhidmah mengajarkan ilmu siapapun orangnya. Jadi dengan khidmah, maka pohon ini kalau kita ibaratkan tadi akan bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya si Kang kameramen di sini, ketika antum benar-benar saat belajar ada khidmahnya, antum terbiasa untuk menggunakan ilmu antum bagi orang lain juga. Bukan hanya bagi sendiri, dan ilmu antum itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi amal jariah. Maka dengan adab, dengan khidmah, Ozi juga dulu sering banget khidmah di pondok. Anda ingat banget dulu Ozi, bolak-balik. Sekarang udah nikah, khidmahnya untuk istri. Tapi tak apa, karena memang begitu. Ada masa kita fokus banget khidmah sama guru kita, karena belum punya tanggung jawab yang lain. Ketika telah menikah, khidmat pada istri, khidmat pada anak kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ke guru sebulan sekali, dulu seminggu sekali, sekarang sebulan. Tak mengapa, karena ada fase-fasenya. Baik. Minggu lalu kita telah membahas wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Minggu lalu kita pernah membahas kitab bagaimana seorang murid itu hendaknya sering dan selalu menghadiri majelis-majelis dan kajian dari gurunya. Ketika gurunya buka kajian di Kiara Condong, ada waktu ikut. Ketika gurunya buka di Rancamannya, ada waktu ikut. Antum dulu Anda masih ingat pas kita iktikaf di Masjid Lipi, ikut juga subuh-subuh kan? Ikut di subuh. Nanti di sana ikut lagi. Masya Allah. Inilah namun semampu kita. Ketika anak sakit jangan dipaksakan. Dulu pas Ozi mau nikah, anak saya sakit. Saya nggak berangkat. Udah pesan tiket nggak jadi berangkat. Masya Allah. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadiri majelis guru bukan cuma di majelis saat kita belajar saja. Ketika guru buka majelis di tempat lain, kita hadir. Karena ketika kita yakin guru kita adalah orang yang soleh, orang yang alim, hafidh, beradab, masya Allah, bertakwa, dia khasyahnya kuat kepada Allah, kita yakin guru kita itu di hari akhirat nanti akan berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan kita berharap agar ya Allah, sebagaimana saya berkumpul dengan guru saya di dunia, kumpulkanlah saya di akhirat bersama guru-guru saya, ma'a syuhada'i was-salihin, ma'an nabiyyin wa hasuna ulaika rafiqa. Bagaimana kita berkumpul bersama guru kita, berkumpul bersama orang-orang saleh, dan guru kita punya guru sih. Kakek guru kita punya guru. Antum berguru kepada anak. Alhamdulillah anak ada banyak guru. Salah satunya Syekh Malayan. Sayyidi Syekh Malayan, dia punya guru. Salah satu guru beliau Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Guru beliau juga Syekh Abdullah Al-Haji. Guru beliau juga Syekh Abdullah Al-Haji. Kemudian guru beliau juga Syekh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian guru-guru beliau ada banyak sekali. Syekh Abdul Fattah Rawa, ada banyak sekali guru beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat ketika Syekh Malayan berkumpul dengan gurunya, Syekh Malayan berkumpul dengan gurunya, kita berharap kita juga nanti bisa berkumpul dengan Syekh Malayan. Nah, ketika di akhirat Yaumul Mahsyar, Syekh Malayan di mana? Di sana kumpul sama gurunya semuanya. Sama Syekh Yasin kumpul, sama Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki kumpul, kemudian sama Syekh Abdullah Al-Haji juga, Syekh Abdullah Al-Haji juga berkumpul, sama Abdul Fattah Rawa berkumpul, semua berkumpul sama gurunya. Beliau ingat ya kita, Fadil, ta'al. Nah, beliau panggil anak nantinya. Alhamdulillah, amin, beliau panggil anak berkumpul. Karena Anda dekat sama guru anak, maka Anda bisa masuk dalam rombongan orang-orang saleh. Kemudian Anda ingat sama antum. Ingat nama Syekh sama Ahli. Ozi, sini semuanya. Masya Allah. Kalau kita tidak mampu jadi orang saleh, kaitkan hati kita, kaitkan kehidupan kita dengan orang-orang saleh. Agar di akhirat kita berkumpul dengan mereka. Sehingga Anda paling senang Ozi kalau kita ini jadi turabnya, jadi tanahnya orang-orang saleh, tempat mereka berpijak, tempat mereka minta bantuan, bagaimana kita berkhidmat kepada ulama. Khairan. Sekarang masuk ke adab ke-7, Ustaz. Adab ke-7. Tafadhal. Akan kami bacakan adab ke-7 daripada adab ketika kita belajar ya. Adab ke-7, apabila menghadiri majlis guru, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada para hadirin dengan suara yang dapat didengar oleh semuanya. Hendaknya kita mengkhususkan salam kepada guru sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Begitu juga apabila kita hendak pergi meninggalkan majlis. Baik, Ozi dan juga sahabat kami sekalian, pecinta sinar Islam Indonesia yang berbahagia.
ketika kita masuk Uzi ke majelis guru, hendaknya kita memberikan salam. Tapi ada penghormatan khusus kepada guru kita. Misalnya kita masuk, Assalamualaikum. Kemudian ke guru kita angkat tangan. Assalamualaikum, belum lihat ke guru semuanya, kemudian ke guru, salam. Kita kasih salam. Ketika beliau bilang, tafadhal, baru kita duduk. Jadi jangan langsung Assalamualaikum. Namun ini pada umumnya sebelum pelajaran dimulai. Karena nanti ada beberapa ulama yang tidak menyukai mengucapkan salam ketika sedang berlangsungnya belajar. Ana baru mau tanya nih Ustaz, kalau pas lagi belajar gimana Ustaz? Nanti ada. Nanti akan temukan. Belum dibaca nih tadi teman-teman. Ketika belajar itu jangan kasih salam. Langsung aja, langsung duduk aja. Makanya Ozi dulu kita pernah belajar ada penuntut ilmu di kitab At-Tibyan. Di sekolah Quran ITB ya. Salman. Sekolah Quran Salman. Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Guru itu hendaknya dia datang lebih cepat. Kita sebelum tag tadi sengaja kita atur waktu, ada waktu 5, 10, 15 menit untuk ngobrol-ngobrol. Untuk apa? Menenangkan hati, menenangkan diri, menenangkan pikiran sebelum tag. Jadi ketika datang, gurunya duduk duluan. Duduk dulu dia, dan dia ajak ngobrol murid-muridnya. Dan murid juga itu duduknya kalau bisa datang sebelum kelas berlangsung. Misalnya kelas jam 9 pagi. Jangan datang jam 9:15. Memang disiplin ini masih harus banyak kita belajar. Yes. Anda masih ingat salah seorang teman kita namanya Hanif yang di Jepang ya? Ini Muhammad Hanif namanya atau Muhammad Hanif ya? Hanif kuliah di Jepang. Anda tanya ke dia, apa pendidikan di Jepang yang sangat dikedepankan dalam hal membentuk karakter mereka. Ternyata kedisiplinan itu jadi kurikulum sih. Anak SD. SD, SMP, SMA itu jadi kurikulum mereka. Mereka itu terbiasa datang setengah jam sebelum pelajaran dimulai. Jadi ternyata mereka kalau ada rapat, 15 menit datang lebih cepat, itu termasuk telat bagi mereka sih. Dan ketika telat 1 menit, aib luar biasa itu. Malunya luar biasa. Masya Allah. Datang 15 menit sebelum kelas berlangsung, sebelum rapat, itu aib. Karena mereka terbiasa datang, kemudian ngobrol dulu. Datang setengah jam, 45 menit atau 1 jam sebelumnya, ngobrol dulu mereka. Ngobrol, mau ngopi, mau santai. Ketika udah dimulai jam, siap semuanya, tanpa ada yang telat, tanpa ada yang harus menunggu lagi. Nanti selesai rapat, mereka bubar. Kalau di kita gimana? Rapat dulu, baru ngobrol. Ternyata orang Jepang itu ngobrol dulu baru rapat. Dan ini menenangkan hati sih. Jadi ketika kita mau rapat, kita ngobrol santai, di situ ada taklif, di situ ada saling tasamuh, juga saling kita saling mengingatkan juga di situ, saling menasihati juga di situ. Ada kelembutan hati ngobrol. Ketika rapat, ketika kita musyawarah ada perbedaan, nggak ada masalah. Tapi ini ketika datang telat, kita belum saling ngobrol, saling melembutkan hati sesama. Ketika ada perbedaan, selesai rapat ngambek-ngambekan jadinya. Kok omongan dia diambil, kok bukan omongan saya. Masuk Masya akal, Allah. Sering begitu. Nah, sehingga Uzi, kelas Al-Quran, kelas penuntut ilmu juga begitu. Guru datang lebih cepat, murid datang lebih cepat. Dan ini memberikan salam. Baiknya itu sebelum kelas dimulai. Karena sebagian ulama tidak menyukai memberikan salam itu ketika kelas sedang berlangsung. Hatta Syekh Malayan, kalau kelas lagi berlangsung ada yang masuk, beliau bilang nggak usah kasih salam, nggak apa-apa, langsung masuk aja, duduk paling belakang. Langsung masuk, duduk paling belakang. Karena Syekh lagi serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Kasihan Syekh. Jatuhnya malah ganggu juga, ikhwah. Di sini bagaimana di sini? Sebagian ulama. Sebagian ulama menilai bahwa majelis-majelis ilmu yang pada saat ilmu sedang disampaikan adalah termasuk yang tidak boleh diucapkan salam di dalamnya. Dan ini menyelisih kebiasaan adat. Praktik khilaf ma'alaihi al-amal wal 'urf. Ini menyelisih khilaf, menyelisih adat. Jadi la yusallamu fi. Tapi apa yang dilakukan? Tapi yang tidak boleh adalah mengucapkan salam kepada satu orang saja yang sedang sibuk menghafal pelajarannya dan mengulang-ulangnya. Bagaimana tadi? Ada khilaf ya? Khilaf. Ada ulama yang membolehkan. Karena tetap menjadi penghormatan terhadap syekhnya. Ada ulama yang tidak ada ulama yang tidak membolehkan. Kalau kata Syekh Malayan itu begini, yang pertama datang duduk, langsung duduk. Yang kedua datang cuma kasih isyarat ke Syekh. Syekh menjelaskan, dia cuma melihat, misalnya Syekh di situ, antum Syekh nih, anda agak telat. Ketika anda datang, nggak tahu nih kena frame atau enggak, nanti biar tugas yang edit. Misalnya anda datang, antum lagi kasih kajian dan antum lagi menjelaskan. Nah, anda nggak langsung Assalamualaikum.
Jangan semuanya Waalaikumsalam. Padahal sedang serius tadi ngejelasinnya kan. Sedang serius, apalagi Syekh kadang-kadang menjelaskan dengan dengan intonasi yang tinggi, intonasi yang kadang-kadang sedih, kalau lagi bahas masalah kisah-kisah yang sedih. Kemudian Anda datang Assalamualaikum itu nggak bagus. Jadi cukup datang ketemu mata dengan Syekh aja. Cukup mata ketemu dengan Syekh. Nah, gini aja. Langsung datang, langsung duduk. Sehingga Syekh tahu kita udah datang dan Syekh tahu kita tidak telatnya terlalu lama. Karena kalau Syekh nggak tahu kita datang, Syekh juga akan menganggap kita telat tuh 1 jam. Padahal kita cuma telat 1-2 menit. Sehingga ketika kita berdiri tunggu Syekh kapan lihat mata berarti kita. cari momentum juga. Cari momentum. Ketika Syekh udah lihat mata ke arah kita, ketemu mata dengan mata, langsung duduk. Itu cara kedua dijelaskan oleh Syekh Malayan. Beliau nggak terlalu suka kalau lagi sedang majelis. Karena dulu sih ada majelis yang dibuka di rumah beliau. Hari Sabtu, kita Muwatta sama Al-Azkar. Kadang-kadang dia telat juga. Ya, kalau udah paham dia telat, datang langsung berdiri dulu. Berdiri kadang-kadang Syekh juga mempersilahkan. Kalau jadi dia Syekh mengizinkan langsung duduk. Kadang enggak. Kadang cuma ketemu mata doang udah langsung duduk. Baik, silakan lanjut sih. Sini. Apabila ia mengucapkan salam, maka hendaknya tidak melangkahi punggung-punggung orang yang hadir untuk mendekati guru, kecuali orang yang memang posisinya demikian. Akan tetapi hendaknya ia duduk di majlis yang ia sampai padanya, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis. Baik, misalnya ini lingkaran orang duduk sih. Kita praktekkan lagi lah. Karena adab ini biar enggak dilanggar. Beri juga Ustaz. Enggak usah. Antum duduk, antum syekhnya. Masya Allah. Ini majelisnya. Tadi Anda datang telat. Maka Anda tunggu momentum kapan ketemu mata dengan Syekh. Syekh menjelaskan kadang-kadang nggak ke satu begini, ke murid, Syekh memandang ke semua murid. Yeah. Nah, antum mandang, kasih penjelasan, nanti ke arah Anda berdiri. Anda coba jelaskan. Coba praktekkan gimana? Ya, tidak sepantasnya. Oke, dapat. Anda duduk, ini saf paling belakang. Ya, jangan langsung ke depan, geblak, jangan. Tapi ketika udah ketemu mata, antum yang penting ketemu mata aja, nggak mempersilahkan nggak, karena sebagian syekh itu ada yang tidak langsung mempersilahkan, cukup dengan isyarat aja udah cukup. Nah, antum kasih isyarat lagi, ulang. Jadi ikhwah. Oke, anda langsung duduk di belakang. Oh, di belakang. Di saf akhir. Iya, saf akhir. Jangan saf. Minggir. Saya anak raja. Jangan. Udah telat malah nikap ini punggung orang nih. Iya. Jadi nggak boleh untuk menyingkirkan. Itulah fadilah duduk di depan. Lanjut sih. Apabila dan guru para jamaah menegaskan agar dirinya maju atau Sebentar sih, tapi tadi itu kan untuk orang yang telat. Sebaiknya itu jangan telat. Sebaiknya itu ya kenapa? Karena majelis biasanya Syekh begini sih. Kami alhamdulillah teman-teman dulu itu banyak yang datang lebih cepat. Karena mereka banyak pingin minta ijazah sanad, banyak yang pingin nanya ke Syekh. Kenapa? Alhamdulillah Anda senang duduk di depan. Sebagian Syekh di Sholatiyah itu kadang-kadang 10 menit sebelum kelas berakhir udah selesai. Dan ada pertanyaan, yang tanya ada yang enggak. Nah, Anda kadang-kadang suka nanya bukan cuma masalah pelajaran. Kira-kira pelajaran Anda udah paham. Nggak ada Anda tanyakan lagi. Anda tanya bagaimana himmah Syekh, nasihat dari Syekh. Hal-hal yang bisa memberi faedah buat Anda. Ketika Anda duduk di belakang, itu nggak akan dapat. Yeah. Makanya beberapa teman-teman itu suka datang kira-kira setengah jam sebelum, 20 menit sebelum. Karena mereka ingin ngobrol juga dengan Syekh. Sehingga hubungan bukan cuma di dalam pelajaran, tapi juga di luar pelajaran. Nah itu yang di depannya tuh enak ngobrol dengan Syekh, dengan adab, oh begini. Ketika majelis dimulai, semuanya udah siap. Jadi murid nunggu guru, bukan guru nunggu murid. Baca lagi bismillah. Apabila guru dan para jamaah menegaskan agar dirinya maju atau ia memiliki kedudukan atau ia mengetahui guru dan atau itu memang tempat duduknya atau dia tahu dari isyarat gurunya dan jamaah, maka taklah mengapa ya. Dan tidak boleh menyuruh seorang pun untuk berdiri dari tempat duduknya atau membuatnya berdesakan dengan sengaja. Iya, kalau memang orang-orang mengizinkan. Alhamdulillah waktu ngaji Muwatta sama Al-Azkar, Anda mau qri Al-Azkar dengan si Atik dari Lombok. Kalau Muwatta itu bebas, artinya Muwatta itu bergiliran bacanya. Dari kanan Syekh baca semua wajib baca itu. Kadang-kadang ada yang nggak dapat baca. Nah, jadi kalau baiknya itu kita duduk paling saf depan sehingga kedapatan baca. Baca satu orang 3 hadis, 4 hadis, satu orang 4 bergiliran sih. Ketika Al-Azkar, Atik dan Ana yang baca. Atik dulu baca, Ana yang baca. Nah, sebagian teman-teman kalau misalnya Ana mau maju ke depan pun mereka mengizinkan.
Tapi sebagian nggak mengizinkan. Ente baca duduk aja di situ tempat duduk. Karena mereka emang senang duduk di depan kan. Masya Allah. Namun kadang-kadang ada syekh yang mengizinkan udah dia di depan. Di kajian Syekh Said Muhammad, beliau Masya Allah membuka pengajian juga di Mekah. Yang baca itu 3 orang di kajian beliau. Yang baca hadis 3 orang. Dan 3 orang ini baca pakai baju putih, pakai sorban, duduknya paling depan. Jadi jarak, kalau misalnya ini hadirin semuanya ya, ini hadirin semuanya, dan syekh di sini. Dari kami ke syekh ini ada jarak kira-kira hampir 10 meter. Jauh juga. Syekh, jaraknya lumayan. Jaraknya 10 meter. Bisa lebih 15 meter. Jauh juga, Ustaz. Ya, 3 kali 10-15 meter. Seberapa 10-15? Lumayan jauh memang sih. 10-15 meter. Tapi jarak 4 ataupun 3 meter di depan syekh itu ada 3 orang. Jarak 3 atau 4 meter di depan syekh, dari sini ke depan sana ada berapa orang? 3 orang. Mereka muqri'un. Mereka itu orang-orang yang membaca. Jadi ini baca berapa hadis, nanti ini baca, nanti ini baca. Kami di belakang. Jadi berhadapan langsung, jadi tidak melingkar gitu, Ustaz. Kan ada beberapa majelis di Masjid Haram. Melingkar. Tapi yang lingkari di depan tuh orang tua semua. Ini gini sih. Baik, saya ulangin ya. Kami duduk semua di sini. Kami duduk semua di sini. 3 depan kami ini jaraknya lumayan jauh. Ada kira-kira 8-10 meter depan kami ada 3 orang. 3 meter di depan mereka ada syekh di sini. Di kanan kiri syekh ini orang tua semua di sini. Jadi ini kami di sini yang muda semuanya. Di kanan kiri syekh ada orang tua. Terus nanti ini mengelilingin syekh. Setengah lingkaran. Ada yang di belakang syekh juga? Ada, enggak ada. Belakang syekh ada. Jadi ini orang tua, misalnya antum coba hadap ke sini. Nah, ini anda mukri, jarak 3 meter kan? Di belakang antum. Kanan antum ini orang tua semua ini. Kiri antum orang tua semuanya. Nanti orang tuanya itu kalau sampai ke pojokan sana, karena luas memang tempatnya. Mereka bisa lingkaran, setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran. Jadi kayak bentuknya kayak gini. Betul. Kayak gini bentuknya. Baik, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Ini salah satu cara duduk halaqah majelis di Mekah, terutama di tempat Said Muhammad. Naam. Bukan Syekh Said Muhammad Alwi, Said Muhammad. Naam. Syekh Muhammad, bukan Said. Syekh di tempat Syekh Muhammad. Naam, beliau keturunan Yaman dan tinggal di Mekah. Duduknya seperti ini yang tunjukkan. Jadi di kanan kiri Syekh itu orang tua. Orang tua sampai kayak setengah lingkaran. Di depan Syekh ada pembaca mukri. Nanti di belakang mukri itu jarak lumayan jauh tuh, 8-10 meter, baru kami duduk semuanya. Itu tolib hampir seluruh Mekah hadir semua di situ. Masya Allah. Naam. Sama juga sih kayak duduk di Syekh Tarik juga gitu. Syekh Tarik duduknya sangat jauh beda kayak gitu. Di depannya tuh ada beberapa orang yang duduk. Di depan ada beberapa orang, di depan Syekh beberapa orang duduk dan mereka kadang-kadang pakai meja juga. Mereka yang membaca. Tapi kadang-kadang nggak semua baca, hanya beberapa orang. Nah, sebagian talib lain kumpulnya di belakang. Di kanan kiri Syekh siapa? Orang tua. Orang tuanya orang tua yang mereka kadang-kadang doktor, udah master, tapi masih mau hadir di majelis ini. Jadi mustami' lah. Jadi mustami' mereka. Ini menunjukkan bagaimana kita menghormati orang tua. Biar orang tua berada di kanan kiri Syekh. Kadang-kadang unik juga. Kenapa mereka masih mau hadir? Mereka berkata, kami pingin anak-anak kami jadi orang soleh. Jadi bukan, pinter mereka kan? Iya pinter, tapi bukan hanya kejar ilmu, kejar barokahnya juga. Masya Allah. Dan ini Ozi kita nggak dapat kecuali kalau udah hadir di sana. Lihat bagaimana keadaan kondisi di sana. Begini rupanya majelis ya. Begini rupanya majelis ilmu. Masya Allah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cara duduk di majelis semuanya, sehingga kita dapat ilmu itu bukan cuma teorinya saja, tapi juga dapat adabnya, saja. Silakan Azim ditutup. Apa kesimpulan kita hari ini? Yang pertama, saya ambil Zia. Yang pertama, hendaknya ketika masuk itu kasih salam kepada Syekh. Dan itu baiknya sebelum kelas dimulai. Yang kedua, kalau kelas dimulai, ada sebagian pendapat ulama tidak menyukai memberi salam. Cukup kasih kode aja dengan Syekh melihat dia. Kalau kita salam nanti ganggu konsentrasi Syekh ketika menjelaskan. Ganggu konsentrasi yang baca juga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam. Kaget nanti. Ada yang kasih salam. Naam. Yang ketiganya, jangan duduk ke depan kecuali kalau diizinkan. Dan biasanya jarang orang mau mengizinkan ini, kecuali orang-orang tahu banget, wah ini memang mukri dia. Mungkin telat karena memang uzur.
Yang keempatnya, jangan pernah menyikap bahu orang ketika kita mau masuk dan jangan berdesak-desakan sama orang. Insyaallah. Silakan tutup. Alhamdulillah, itu tadi ikhwah fillah sekalian, adab ketujuh, yakni adab tentang kita memberikan salam kepada guru ya sebelum majlis dimulai ataupun ketika majlis sudah dimulai. Mudah-mudahan ilmu adab ini bermanfaat dan kita dapat mempraktekannya dalam majlis ilmu kita. Demikian materi adab pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.